mungkin awal-awalnya mencoba tapi gagal, Mas. Nah, menurut saya di saat kegagalan itu, lah kita harus berani mengambil sikap dan suatu saat pasti akan mengenyam keberhasilan. Awalnya saya menanam tanaman timun, habis itu tetap ini tak lubangi lagi, berarti ditanam tanaman sesim, Mas. Karena sayang ya, ketika menanam pare tapi lah ada lubang-lubang yang masih kosong, akhirnya tak siasati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Benih Bertani TV, channel yang spesifik tentang edukasi benih berkualitas pilihan petani Indonesia. Bersama saya Ahmad Sultani. Baik sahabat tani, kali ini saya sedang berada di lahan pare yang petaninya bisa dikatakan cukup cerdas sekali sahabat tani. Karena saat ini saya sedang berada di kota Tegal, dan biasanya petani pare pada daerah sini sangat jarang atau masih sangat sedikit sekali sahabat tani. Akan tapi pada lahan ini petaninya sangat berani mencoba menanam pare, dan bisa dilihat untuk hasilnya alhamdulillah sangat bagus sekali sahabat tani. Walaupun ini belum petikan yang terakhir, masih petikan awal, dan juga pada dinding tanaman di sini masih cukup banyak. Seperti apa tips dan juga keberanian petani pada lahan ini selengkapnya setelah yang satu. Nah baik sahabat tani, kali ini saya sudah bersama dengan petani pemilik lahan yang bisa dikatakan petani cerdas, petani hebat, dan juga sangat berani. Karena tadi saya sempat keliling di daerah area Tegal, untuk tanaman pare sangat jarang sekali. Akan tapi petani di sini sangat berani untuk menanam parenya. Sebelumnya Pak, bisa perkenalkan dulu kepada sahabat tani. Perkenalkan, nama saya Wawan dari Desa Bojong, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Berarti saat ini kurang lebihnya saya bersama dengan Pak Wawan ya. Betul. Pak, yang berada di Desa Bojong, ke Kabupaten Tegal ya, gini ya Pak. Dan belum kita lanjut ke tentang perawatan tentang parenya Pak, ini untuk motivasinya apa kok mau mencoba menanam tanaman pare ini Pak? Di sini saya sebetulnya jadi petani pemula yang awalnya tidak tahu tanaman ini, yang akhirnya saya belajar karena di sini produk-produk parea itu ternyata distribusinya bukan dari daerah sini sendiri. Akhirnya saya punya inisiatif pengen menanam pare biar hasil yang maksimal gitu. Selanjutnya Pak, ini kalau boleh tahu untuk tanaman pare varietas apa ini Pak? Ini varietas dari produknya MMT ini Mas. Alhamdulillah juga ini baru berapa kali panen, mungkin 1 kali, ini nanti mungkin 2 kali, mungkin kalau sampai 8 kali insya Allah bisa lebih lah. Berarti kurang lebihnya ini adalah tanaman Azura ya Pak, yang baru pertama kali mencoba, dan alhamdulillah saat ini dirasakan perawatannya sangat mudah, dan juga untuk hasilnya bisa dikatakan alhamdulillah sekali nih ya Pak untuk daerah sini. Dan untuk sebelumnya Pak, sebelum saya beralih ke yang lainnya nih Pak, membahas yang lainnya, ini saya lihat untuk musanya ini kayaknya lubangnya sangat banyak sekali nih Pak. Apakah di sini tanaman ataupun lahan bekas atau seperti apa ini di sini Pak? Lahan bekas. Awalnya saya menanam tanaman timun, habis itu tetap ini tak lubangi lagi, berarti ditanam tanaman sesim Mas. Karena sayang ya, ketika menanam pare tapi lah ada lubang-lubang yang masih kosong, akhirnya tak siasati dengan kemarin baru panen mungkin sekitar 2 minggu, 1 minggu. Wah, berarti bisa dikatakan cukup ditumbang sari ya. Ditumbang sari ataupun cukup produktif sekali ya Pak, betul, karena betul. Ini bisa dikatakan lahan bekas ataupun lahan janda. Biasanya setelah tadi sebelumnya tanaman timun ya Pak. Iya. Dan setelah timun selesai, di sini menanam pare dan juga ditumbang sari dengan sawi berarti ya Pak. Betul, dan betul. Alhamdulillah kemarin kurang lebihnya 2 minggu yang lalu kurang lebihnya Pak, sudah sawinya sudah panen, dan saat ini tinggal tanaman parenya ya Pak. Betul. Ini juga bisa menjadi salah satu tips juga ya Pak, agar lahan yang sahabat tani miliki bisa sangat produktif ya Pak. Tadi setelah tanaman timun selesai, saat ini pare dan juga sempat ditumbang sari dengan sawi, dan alhamdulillah hasilnya cukup baik. Nah ini lanjut lagi untuk pengolahan tanah ini Pak, kan saya lihat juga untuk tanaman parenya sangat bagus. Apakah setelah timun selesai itu diberi pupuk susulan atau seperti apa pengolahan lahannya itu Pak? Enggak, itu kita tetap melanjut, cuman dengan cara dikasih kompos Mas. Kompos karena memang tanaman itu tetap butuh makanan ya. Jadi tetap tak campur kompos, terus dikocor juga dengan pupuk jenis Spons Plus sama Yara itu yang 16 itu. Oh berarti tetap nutrisi yang ada pada lahannya tetap tercukupi ya Pak, karena dari sebelum penanaman ataupun setelah
tanaman timun selesai tetap diberi pupuk kompos dan juga beberapa pupuk kimia yang lainnya seperti itu ya Pak. Setelah penanaman Pak, setelah penanaman pare ini, apakah ada perawatan khusus atau seperti apa pemberian nutrisinya nih Pak? Paling saya menjaga dari ketika pare itu awal-awal tumbuh, pupuk daun. Di situ tetap kita pakai dengan awalnya morden juga dicampur sama tetap buat pupuk daun. Lah setelah udah kayak gini, pupuk daun juga dicampur juga morden sama kalinet juga biar buah itu bisa maksimal, nggak pecah-pecah gitu. Bobot juga bisa nambah gitu. Oh, berarti kurang lebihnya perawatan pada lain ini juga dilakukan pemberian nutrisi via spray ya Pak? Iya, Jadi pada saat masa pertumbuhan menggunakan morden di spray dan saat sudah mulai muncul buahnya morden dicampur dengan kalinet dan alhamdulillah juga untuk bakal buahnya juga ini sangat istimewa sekali ya Pak, kayaknya masih tetap bermunculan walaupun buahnya yang pada bagian bawah masih ada, akan tapi untuk bagian pucuk ataupun pupus barunya sudah mulai berkembang kembali ya Pak. Nah itu kan tadi untuk pemberian nutrisi via spray Pak. Apakah ada pengocoran pada bagian tanah juga nih Pak? Ada tetap, tapi tetap saya dicampur paling ada beberapa lah, palingnya antara 10 harinan, 10 hari. Tapi kalau semprot mungkin 5 harinan, 1 banding 2. Nah lanjut lagi nih Pak, ini untuk tanaman pare Azura 38 ini menurut Pak Wan untuk produktivitasnya seperti apa ini Pak? Kalau tanaman ini saya juga baru mencoba, tapi alhamdulillah di situ dia tergantung kita cara pemupukan, perawatan. Karena memang buahnya itu lebih besar Mas dan tidak terlalu panjang. Jadi pasar juga senangnya yang kayak gitu. Kalau terlalu panjang repot kadang orang beli di pasar mintanya yang 1 kilo isinya 4 apa 3 apa 5, kalau dikasih 2 kan aduh terlalu besar kayak gitu. Jadi kita itu menanam yang sesuai dengan keinginan pasar. Oh berarti kurang lebihnya di sini Pak Wan sangat untuk buah dari pare Azura 38 ini sangat disukai oleh pasar daerah sini ya Pak. Sahabat tani ini menjadi salah satu tips ya Pak. Sahabat tani bisa mencoba menanam pare Azura 38 atau pare yang lainnya disesuaikan pada keadaan kebutuhan pasar ya Pak. Nanti disesuaikan untuk pemanennya ataupun ukuran buahnya. Di sini pada daerah khususnya daerah Tegal, sini pun tanaman daerah Tegal, pare Azura 38 sangat disukai karena tidak terlalu besar juga ya Pak dan juga tidak terlalu kecil dan alhamdulillah sangat disukai seperti itu ya Pak. Untuk perawatan dari tanaman pare Azura ini 38 ini bagaimana Pak? Apakah mudah atau seperti apa ini Pak? Sebetulnya penyakitnya cuma antara lalat buah dan ulat Mas. Kalau kita sudah bisa mengatasi itu udah selesai, gampang. Karena saya juga kemarin mencoba produk Veto itu ya, yang baunya rada bau lah sama dangke. Alhamdulillah ada lalat juga disemprot langsung mati. Jadi paling cuma itu dok, nggak ada yang lain. Oh, berarti cukup alhamdulillah sekali berarti ya Pak, karena memang sini kendalanya hanya ada lalat buah dan juga ulatnya ya Pak, dan tadi memberikan salah satu obat yang baunya agak menyengat ya Pak, dan alhamdulillah dengan pemberian obat ataupun racun yang baunya agak menyengat saat ini untuk penyakit ataupun serangan ulat dan juga lalat buahnya sangat minim bahkan. Lanjut lagi untuk biasanya untuk musim kemarau saat ini kan untuk virus ataupun untuk pucuknya biasanya agak terhenti itu Pak. Itu untuk pare Azura 38 ini bagaimana menurut Pak Wawan? Itu juga tergantung kita, itu kan tanaman sulur ya. Semakin kita banyak memupuk, terus kondisi tanah juga harus basah lah, insya Allah bisa tetap jalan, jangan sampai kekeringan Mas. Itu. Oh berarti itu merupakan salah satu tipsnya ya Pak ketika menanam tanaman yang sulur khususnya ataupun pare pada lahan ini, ketika tadi melakukan perawatan air-airnya tidak kekurangan, insya Allah untuk serangan-serangan seperti itu bisa diminimalkan dan alhamdulillah juga pada lahan ini cukup minim seperti itu ya Pak. Nah lanjut lagi nih Pak, tadi kan sempat mengatakan bahwa di sini sangat jarang untuk menanam pare. Itu menurut Pak Wan itu seperti apa itu Pak? Ya mungkin kadang yang namanya petani itu tidak berani mencoba. Mungkin awal-awalnya mencoba tapi gagal Mas. Nah menurut saya di saat kegagalan itu lah kita harus berani mengambil sikap dan suatu saat pasti akan mengenyam keberhasilan. Diibaratkan kita itu mencuri setat lah, ilmu juga kita dapat tapi tetap kita resikonya tetap menanggung kerugian. Tapi jangan begitu, yang namanya ilmu tetap harus dicari karena
ilmu itu kita yang di bawah antara 500 400, kita sudah yang di atas yang di pojok ini 800-an. Jelas itu berbeda, dan dengan obat-obatannya, cara perawatannya seperti itu. Berarti Pak Wan sangat berani ini ya Pak, karena ketika pada yang lainnya belum berani mencuri star ataupun di sini Pak Wan sudah mencuri star duluan ya Pak. Alhamdulillah juga nanti di sini juga diimbangi dengan mencari terus-menerus ilmu untuk penanaman pare di dataran segini gitu ya Pak, karena kan untuk yang lainnya agak berbeda nanti untuk perawatan pada setiap lahannya. Dan di sini Pak Wan bisa dikatakan cukup berani, karena saya juga sering berkeliling daerah khususnya Tegalan saya ini untuk tanaman pare sangat jarang, dan saya lihat-lihat kok di sini tanaman parenya sangat bagus gitu ya Pak. Nah mungkin ini terakhir Pak, ada sedikit motivasi bagi petani khususnya pare di sini Pak. Mohon maaf untuk petani Tegal, khususnya di daerah Kecamatan Bojong, di Desa Bojong. Ayo kita semangat menanam produk yang belum ada di daerah sini. Mungkin saya sebagai penggagas dari awal, ayo kita bersama-sama. Mudah-mudahan kita di sini bisa adanya bertani pare, berhasil kita punya produk tidak hanya dari luar, tapi kita sendiri bisa menghasilkan sendiri. Alhamdulillah, insya Allah kalau kita sudah berusaha pasti akan memetik hasil nantinya. Nah mungkin sekian Pak Wan, terima kasih atas ilmu barunya tadi tentang pare pada daerah sini. Dan mungkin sekian sahabat tani, ketika video kali ini dirasa bermanfaat, bisa klik share, komen, dan juga subscribe. Sekian dari saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa pada video kami selanjutnya. Terima kasih Pak.